Orang kalau udah dekat setan malas mandi, bawaannya mau pakai parfum aja. Habis itu bawaannya mau marah-marah, stres, depresi, anxiety, scroll, akhirnya lewat waktu, makan pagi lambat, kena lambung, makan siang nggak makan nasi, ketemu sama orang, akhirnya galau, akhirnya terus hari berganti, berubah jadi pekan, jadi bulan, jadi tahun, terus begitu terus berkubang. Jadi yang tahu itu siapa? Orang lain. Orang lain yang ngelihat ini kayaknya ini udah ada tanda-tanda stres, ini depresi. Orang lain. Jadi perlunya yang pertama, langkah pertama adalah menyadarkan diri. Yang menyadarkan diri itu siapa? Orang lain. Makanya kalau kita lihat teman kita, kawan kita yang sudah menghirup gas bocor berhari-hari, bertahun-tahun ini, segera kita sadarkan dia. Ini namanya menemukan titik balik. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Dulu Bapak gimana titik balik taubatnya Pak? Saya waktu itu Pak Ustadz mengiring jenazah. Pas lagi di pinggir pemakaman, di pinggir kubur, nggak tahu kayak ada yang dorong, saya masuk ke dalam. Akhirnya saya megang jenazah, terasa dingin kaki saya Pak Ustadz sampai ke pinggang. Sejak itulah saya taubat. Oh, macam-macam cerita orang taubat. Nyangkanya kalau ada orang yang belum taubat, bagus juga dipakai jurus ini. Bawa dia udah agak dekat, senggolkan sedikit. Bapak gimana taubatnya Pak? Saya nggak pernah sholat Pak Ustadz, mabuk terus, pakai narkoba, sampai akhirnya suatu sore saya ngelihat matahari mau tenggelam. Pas lagi saya nyantai-nyantai terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba nampak bayangan wajah ayah bapak saya Pak Ustadz. Terbayang dia waktu saya kecil dulu bawa saya ke musola. Pas lagi maghrib, disitulah saya menemukan titik balik. Kalau Bapak gimana cara taubatnya? Saya lagi dengar ceramah, saya scroll, saya cari di YouTube, ketemu ada ustadz yang ceramah. Dalam hati saya, ini pasti saya ini. Saya nggak taunya ustadz lain. Ya nggak apa-apa. Kebenaran kan nggak mesti datang dari lidah kita. Bisa datang dari lidah orang lain. Yang penting dia ihdinas siratal mustaqim. Yang paling penting yang pertama adalah menemukan titik balik. Titik balik bisa datang dari kawan, bisa datang dari teman, bisa dari suami, bisa dari istri. Ustaz Somad, ayo kita ke rumah Pak Haji. Sampai ke rumah Pak Haji, celananya jeans, bajunya setan. Kan sudah sepaket itu. Gimana ceritanya Bapak taubat? Saya ini taubatnya Pak Ustadz. Ketika pas lagi pulang ke rumah mau tidur, istri saya ngomong 5 kata. Nanti kalau kamu mati gimana? Hanya 5 kata. Enggak ada dengar ceramah, enggak ada khutbah, enggak ada tausiah. Tapi rupanya omongan istri yang dari hati itu sampainya ke hati. Itu kalau ngomongnya dari hati sampainya ke hati. Tapi kalau ngomongnya dari mulut itu cuma sampai mulut. Namanya LML, multi level marketing. MLM. Nanti kalau kamu mati gimana? Pas saya mau tidur terngiang terus Pak Ustadz. Nanti kalau kamu mati gimana? Sampai besok pagi, nanti kalau kamu mati gimana? Sampai pas mau pergi, nanti kalau kamu mati gimana? Itulah yang buat saya taubat Pak Ustaz. Jadi saya udah ketemu banyak orang. Titik baliknya itu macam-macam. Bapak gimana taubatnya Pak? Istri saya ini suka pengajian Pak Ustaz. Suatu malam dia minta jemput. Yang jemput aku ya,
Ya aku lagi sibuk, ya udah naik taksi aja. Terus kalau aku dilarikan supir taksi, rupanya dia nggak sampai hati juga. Akhirnya saya jemput istri saya, Pak Ustadz. Pas saya lagi jemput, lama betul keluarnya. Saya udah emosi. Di telepon nggak ngangkat, di WA nggak balas. Akhirnya saya keluar mobil, keluar dari parkir, saya masuk ke tempat ngajinya. Saya di barisan belakang dengar. Lama-lama enak juga ceramahnya. Akhirnya saya dengar, besok saya antar istri saya, besok saya jemput dia. Lama-lama suaminya malah duduk di barisan paling depan. Jadi memang perlu titik balik. Bisa datang dari ayah, bisa dari ibu, bisa dari kawan, bisa dari sahabat, bisa dari diri sendiri. Yang pertama yang paling penting adalah menemukan titik balik. Mudah-mudahan kita semua sudah ketemu titik balik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.